Tes, 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 tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, alhamdulillah untuk goal untuk hari ini ya. Nah, setelah kita menunggu kemarin pada tanggal 17 bulan 2 hari Jumat ya, ini ada konfirmasi bullish dan ternyata ini fail karena dia hanya bergerak hanya sampai MA5 high ya. MA5 high yang warna merah ini. Jadi kalau kita perhatikan, kalau kita perbesar ya, jadi harganya ini yang hari Jumat, kemudian ini hari Senin dia reject di MA5 ya, ini juga Selasa, Rabu, Kamis sampai down terus ya. Nah, tapi alhamdulillah ada keajaiban yang ini pada kemarin hari Selasa dia close-nya di atas MA 5 high dan ini memberikan konfirmasi sinyal bullish ya. Nah, jika kita lihat di sini harga pembukaannya di 18, 17, 138, high 1831, close-nya di 1826. Jadi saya akan mengambil low sama harga open yaitu 18, 17, 138 opennya. Ini harga opennya 18, 17, 138. Oke. Kemudian ini harga low-nya 1804, 486. 04, 486. 1804, 486. Ini harga low-nya ya pada hari kemarin. Nah, secara teknikal kalau misalkan kita ukur menggunakan Fibonacci ya dari swing low ke swing high di sini, ini mantul di area di atas area 50% ya, mantul di atas area 50%. Jadi untuk XAU USD ataupun gold, saya rasa nanti ini harga akan tes dulu sekali ke sini, ke area ini ya, sebelum nanti dia lanjut naik. Karena ini sudah memberitahu kalau harga akan naik ya. Dia close di atas MA10 low dan di atas MA5 high pada time frame D1. Nah, kemudian di time frame H4 saya melihat adanya signal CSM. Nah, ini CSM itu candle yang close di atas MA Bollinger Band dan MA50. Ini bagus ini. Jadi saya akan mengambil kesimpulan kalau ini signal CSM kenaikan ya. Kenaikan, tapi bukan untuk entry. Nah, nanti entry-nya ini bullish. Entry-nya nanti di sini pada saat pertemuan MA510 low yang ini. Ini saya akan cek dulu ya. Pertama dia turun, dan ini mudah-mudahan ini kemarin spring ya, yang ini nih. Kalau misalkan yang kemarin yang itu spring bagus, saya akan cek dulu sebentar. Ini low daripada kemarin. 18, 81. Oke. Ini yang ditembus. Kemudian ini area resisten yang terdekat ya. Saya ngambil dari resisten yang terdekat ataupun harga tertinggi
terdekat 338. Oke. Nah, 1, 2, 3 turun ini, satu, kedua di sini. Ini sudah pada time frame D1 sudah memberitahu harga akan naik ya. Nah, jadi target pertama nanti berada di harga sebentar. Target pertama nanti berada di harga 1847, 347. Kemudian untuk target berikutnya saya rasa mungkin di sini nih 1870. 1870. Ini target berikutnya ya, target kedua. Tapi untuk entry-nya nanti ketika MA 510 low ini bertemu, dan kalau kita perhatikan ini sudah membentuk double bottom ya. Bottom pertama, bottom kedua, ini ke line, ini di break. Jadi ada kemungkinan nanti dia retest terlebih dahulu ke sini, ke bawah. Nah, ada kemungkinan ke area ini dulu. Saya sekarang mengambil entry sell, targetnya di 18, 17, 19. Dilebihin sedikit karena kan ada split ya. Jadi saya ambil sell di sini dan taking profit di sini. Dan nanti saya di sini akan menunggu konfirmasi bullish kembali. Ya, menunggu konfirmasi bullish kembali. Kalau saya cek di H4 di sini, ini bullishnya lumayan cukup besar. Dan saya akan ambil low-nya. Low. Nah, di sini, di area ini saya akan menunggu konfirmasi bullish ya. Karena ini candle yang ini sudah memberitahu bullish daripada D1 juga. Dan ini menjadi area low daripada D1 kemarin. Nah, jadi saya akan ambil sell terlebih dahulu. Ya, lotnya yang kecil aja dulu. Targetnya 18, 17, 19 ya. Targetnya di situ. Nah, kemudian nanti untuk kita mengkonfirmasi entry buy, mungkin di area ini sama di area ini, ya. Tapi dalam beberapa kasus untuk D1 biasanya ada yang sampai sini low terlebih dahulu, ya. Jadi kita tetap akan memonitor untuk beberapa hari ke depan, tapi saya rasa minggu depan ada kemungkinan harga akan naik. Mungkin seperti itu. Nah, ini daripada harga teks 1 euro. Nah, ini ya. Kita hapus dulu. Oke. Intinya tetap ini kita menunggu konfirmasi daripada D1 ya. D1 sama H4 ataupun H1. Nah, nanti di sini di H1 saya akan entry buy supaya entry-nya itu di level yang pas. Karena untuk D1 ini sekarang sudah bullish, H4 juga udah mulai bullish, nah, tapi bukan untuk entry. Oke, kalau saya melihat di H1, nah ini bagus, ini konfirmasi bearish ya. Ini konfirmasi bearish, naik, turun, naik, turun. Ini bearish. Nah, kemudian ini dia di retest. Saya ambil entry sell dulu sedikit. Nanti mungkin di sini kita akan melakukan entry buy. Ya. Di situ ataupun nanti di sini entry buy.
di harga low ini. Jadi planning saya ini kalau misalkan kita udah entry karena saya mengambil konfirmasi daripada D1, nanti kita bisa hold 2 sampai 3 minggu ya ke depan harga. Jadi karena ngambilnya saya daripada D1. Nah, ini kalau kita perhatikan polanya sudah membentuk double bottom ya, W1, bottom pertama, bottom kedua, W. Ini juga dia udah break nih. Ini resisten sudah di break. Oke. Nah, jadi ketika resisten di break, ini ada candle bullish konfirmasi kenaikan di sini. Ya, nanti bisa saja nanti harga turun kembali ke area low ini. Low ini nih. Jadi mungkin nanti saya akan menunggu pertama di sini, kedua di sini. Ya terakhir, kalau misalkan masih tidak ada, berarti harga masih akan turun. Karena saya mengambil buy limit di 1797, berada di bawahnya sedikit ya. Jadi tetap 1797 kan di sini nih. 97. Nah, di sini sedikit Pak. Apakah nanti akan tersentuh ataupun tidak ya. Makanya tetap 1797 ini yang merupakan entry buy limit daripada yang saya rencanakan gitu. Jika berhasil mungkin ini akan menjadi spring ya. Tapi saya rasa ini terlihat spring ya, terlihat spring karena ini resisten sudah ditembus dan ini ada kemungkinan nanti menjadi last point of support di sini nih, support terakhir. Nah, kalau udah di sini membentuk support terakhir, mau tidak mau harga akan turun, naik. Nah, naik mungkin seperti itu skenario-nya. Ini last point of support, kemudian dia naik kembali. Kita nanti gabungkan dengan BBMA ya. Nah, jika ini sudah ditembus kembali, ini bagus, konfirmasi bullish yang bagus di sini. Karena nanti entry point-nya saya akan mengambil di area ada nanti sebelum naik bakal ada terjadinya resisten, pembentukan resisten. Resisten turun kemudian ditembus. Nah, setelah naik ini level resisten yang tadi ditembus akan saya jadikan area acuan untuk entry buy kembali. Ya, jadi ini bagus. Mudah-mudahan sesuai. Ya, mudah-mudahan sesuai. Nanti mungkin seperti ini. Bentar ya, kita mapping dulu. Mungkin dia akan lanjut naik. Ya, apabila nanti di sini menjadi area last point of support, kemudian di sini break daripada resisten, kemudian di sini retest, ini entry point, sama juga last point of support untuk buy. Target di sini 1870. Jadi untuk target saya akan bulatkan dulu. Tapi ini planning ini jika akan berjalan, jika ini di D1 nanti menjadi area re-entry untuk H4 ya, H4 re-entry untuk CSM, candlestick momentum. Kita tunggu aja. Ini kalau kita lihat di sini ada support, bisa saja, dan ini resisten ya, resisten yang mungkin sampai sini dia turunnya ke bawah kan sedikit. Nah, entry point yang bagus pertama di sini, kedua nanti setelah ada konfirmasi resisten penembusan di sini. Ya, jadi entry point yang bagus di sini satu, di sini satu. Ya. Oke, mudah-mudahan nanti analisanya sesuai.
So, untuk hari ini saya akan entry sell terlebih dahulu. Mungkin nanti ini akan diambil target bisa aja hari ini ataupun besok ya, 18, 17, 19 terdekat. Nah, kemudian nanti setelah berhasil turun, saya akan mencari konfirmasi pertemuan MA 510 low daripada candle H4. Nah, daripada H4 ini. Ini kan belum bertemu MA 510 low-nya. Kalau sudah bertemu, ini sekarang kita posisi MA 510-nya berada di 15 ya, 18, 15. Jadi di area-area inilah. Oke, nanti saya akan update kembali ya. Kalau misalkan tidak ada video yang di-upload, berarti saya tidak melakukan transaksi ya. Kalau ada video yang di-upload seperti ini, berarti saya mulai akan bertransaksi. Karena nanti entry-nya akan mengikuti alur daripada konfirmasi D1 ya. Konfirmasi daripada D1. Nah, ini saya ngambil terdekat di sini ya. Karena ini mungkin bisa saja koreksi. Bisa saja koreksi. Nah, kalau memang ini terakhir, harga terendah dan ini harga tertinggi, biasanya akan kembali ke area Fibonacci 50%. Nah, Fibonacci 50% berada di sekitar 182 ataupun sama 1900 di 61,8. Ya, dan ini memang merupakan penembusan daripada support. Bisa aja nanti harga sampai sini. Kemudian dia melakukan penurunan kembali. Ya. Jadi untuk entry buy-nya pun saya dibatasi lah. Dibatasi buy-nya karena ini ada penembusan area support ya. Tapi tetap saya akan entry buy terlebih dahulu. Nanti di sini saya akan entry buy di area body ini di 18, 17, 19. Saya ada buy limit. Kemudian buy limit satu lagi di 191797, SL-nya di 1.777 ya. Nanti ketika harga sudah running, apalagi dia ada penembusan mid BB ataupun MA 50, saya akan hold. Kemudian nanti mungkin sudah running, stop loss-nya akan saya pindahkan. Nah, kenapa saya ngambil entry buy di 18, 17, 19? Karena ini kalau kita perhatikan MA 510 low-nya berada di area tersebut. Nah, untuk hari ini ya. Nanti kan running nih. Nah, mudah-mudahan ini sesuai. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.